Film dimulai dengan menampilkan sebuah fasilitas penelitian nuklir di sebuah wilayah yang bernama Qom di Iran. Di sana kita melihat teknisi bernama Tom Harris bersama rekannya Oliver Alterman. Ternyata keduanya diketahui sedang menjalankan misi penyamaran sebagai agen MI6 yang bekerja sama dengan CIA. Kemudian, Tom ditugasi menyusupkan malware ke server komputer fasilitas nuklir tersebut. Berhubung karena keduanya menyamar sebagai teknisi lapangan dari perusahaan telekomunikasi, para tentara Iran yang mengawal mereka tidak menaruh curiga sedikit pun. Selain itu, Tom juga telah berhasil menyadap sistem CCTV di area itu. Sehingga Mark Lowy, pemimpin operasi CIA yang berada di markas pusat Virginia, dapat memantau dan mengakses fasilitas secara langsung. Melalui citra satelit tampak bahwa fasilitas nuklir itu beroperasi sepenuhnya di bawah tanah, dengan cerobong asap yang disamarkan sedemikian rupa. Setelah misi berhasil, Tom naik ke permukaan, dan keduanya segera meninggalkan lokasi tersebut. Okay, just my phone. Yeah. Mark Lowy di markas CIA yang telah mendapat laporan bahwa Tom dan Oliver berhasil keluar, segera mengambil langkah selanjutnya. Timnya mulai menembus firewall fasilitas itu dan mengaktifkan virus tanpa terdeteksi. Dalam waktu 10 jam, virus akan menyusup ke sistem sentrifugal, dan setelah 12 jam, fasilitas nuklir itu akan hancur total. Man, where's it go? Di tempat lain tampak jurnalis Inggris bernama Luna Kujai yang sedang melakukan dokumentasi di Iran. Saat Luna tengah merekam, ia tiba-tiba menerima email dari James Vincent di Pentagon. James mengirimkan data tentang sabotase CIA terhadap program nuklir Iran, termasuk detail lengkap seluruh operasi nuklir Iran. Ia mengingatkan Luna agar berhati-hati karena informasi itu sangat rahasia, serta meminta agar Luna menjaga kerahasiaan identitas Tom dan Oliver. Setelah itu, Luna segera menghubungi atasannya untuk melaporkan informasi operasi rahasia CIA itu. Ia meyakinkan bahwa data tersebut valid karena bersumber langsung dari Pentagon. Tanpa sepengetahuan Luna, Badan Keamanan Iran yang dipimpin Farzad Asadi diam-diam menyadap percakapan mereka. Sementara itu, Tom dan Oliver terlihat telah tiba di rumah persembunyian mereka. Pada sore harinya, Tom mencoba menghubungi istrinya yang memintanya segera pulang untuk menghadiri wisuda putri mereka. Percakapan itu memperlihatkan kalau hubungan mereka sepertinya kurang begitu baik, di mana istrinya ternyata telah mengajukan cerai kepada Tom karena ia merasa sudah begitu lelah hidup dengan Tom yang selalu sibuk di lapangan dan jarang pulang ke rumah. What do you want from me? Teach. Di tempat lain di Bandara Internasional Herat, Afghanistan, nampak seorang pria yang bernama Muhammad Moh baru saja tiba. Terungkap bahwa Moh yang berasal dari Pakistan memasuki Afghanistan setelah menerima tawaran pekerjaan dari agen CIA bernama Roman Chalmers. Saat ini Roman berada di Dubai dan meminta Moh untuk menjadi penerjemah sekaligus pendamping agen lapangan dalam menjalankan misi rahasia. Moh menyetujui tugas itu karena Roman berjanji akan membantunya menemukan saudari kandung istrinya yang hilang di Afghanistan. Yes.
Setelah 12 jam, virus yang dipasang Tom berhasil menyusup ke sistem sentrifugal dan memicu ledakan besar di fasilitas nuklir itu. Trigger their emergency alarms. Begitu suara ledakan bergema, Tom langsung bergegas menuju bandara untuk meninggalkan Iran secepat mungkin. Sebelum berangkat, Tom memerintahkan Oliver untuk menghapus semua data di hard drive, membakarnya hingga habis lalu segera meninggalkan lokasi. Full burn run. You got it. Take care. Pada waktu yang sama, Farzad dan atasannya meninjau lokasi ledakan dari helikopter. Beruntung sebagian besar radiasi terperangkap di bawah tanah. Akibat insiden ini, pemimpin tertinggi menilai sistem pertahanan negara begitu lemah. Atasan Farzad lalu memerintahkan untuk segera menangkap pelaku dan menggelar eksekusi publik. Farzad melaporkan bahwa ia sedang memantau seorang jurnalis yang menerima berkas rahasia operasi CIA di Timur Tengah. Atasannya menegaskan lakukan apapun yang diperlukan dengan segera. Di sisi lain terlihat seorang pria bernama Kahil Nasir. Ia adalah agen Badan Intelijen Pakistan. Saat ini ia nampak sedang menelpon atasannya di markas besar intelijen Pakistan yang memberitahunya bahwa seseorang telah menghancurkan permata mahkota atau fasilitas nuklir di Iran. Untuk itu, atasannya dan memerintahkan Kahil untuk segera bersiap karena negara mungkin membutuhkan jasanya saat ini. Di sisi lain, Tom yang hendak pulang ke London kini sudah tiba di Bandara Dubai. Dan tak lama setelah itu, ia menerima pesan dari Roman yang mengajaknya untuk bertemu. Sementara itu di tempat lain terlihat juga Luna sedang berbincang lewat telepon dengan suaminya. Namun tiba-tiba beberapa pria langsung memasuki rumahnya. Mereka ternyata adalah pasukan khusus Iran yang datang untuk menculiknya. Sementara itu, Tom telah tiba di kediaman Roman di Dubai. Begitu bertemu, Tom langsung menanyakan alasan Roman memintanya datang. Roman pun menjelaskan bahwa ia memiliki misi baru yang harus segera dijalankan. Namun Tom menolak dengan alasan ia harus segera pulang ke London untuk menghadiri upacara kelulusan putrinya. Mendengar hal itu, Roman menegaskan bahwa misi ini tak bisa ditunda dan bahkan menawari imbalan yang begitu besar, tetapi Tom tetap bersikukuh menolaknya. Yeah, when I get back. No. Hell, you just tell me when to stop. Namun setelah Tom mempertimbangkan, ia mengatakan kalau bersedia menjalankan misi itu setelah kembali nanti. Mendengar itu, Roman lalu mengingatkan impian Tom yang ingin menjadikan putrinya seorang dokter dan terus merayu Tom dengan tawaran uang yang lebih dari cukup agar sang putri bisa memilih fakultas kedokteran terbaik sesuai keinginannya. Ia juga menambahkan bahwa misi tersebut hanya berlangsung 3 hari dimulai besok dan akan dilaksanakan di kota Herat, Afghanistan. Roman juga menjelaskan bahwa CIA berencana membangun landasan terbang rahasia tepat di seberang perbatasan Afghanistan dekat kota Tibet, di mana nantinya seluruh tim akan menyusup ke wilayah itu untuk menghancurkan program nuklir sebelum sempat memproduksi bom yang jauh lebih besar. Untuk mendukung misi tersebut, Tom akan didampingi seorang penterjemah yang menguasai bahasa setempat sekaligus ia memahami kondisi lapangan. Malam harinya Tom bertemu dengan Muhammad Muh, penerjemah yang akan menemaninya. Setelah saling berbincang, mereka langsung meluncur menuju rumah rahasia di utara Herat. So I take it you're from around here. Welcome to New Afghanistan. Di tempat lain, Luna yang disekap di sebuah ruangan tiba-tiba didatangi Farzad. Di situ, Luna segera membantah bahwa ia bukanlah mata-mata. I'm not a spy. Namun Farzad menyerahkan selembar foto Luna bersama putrinya sambil memohon, "Tolong bantu aku memulangkanmu." Ia lalu menjelaskan bahwa 2 hari lalu seorang dari Pentagon memberinya informasi tentang program nuklir yang terjadi di negaranya. Dan kini salah satu fasilitas tersebut telah disabotase. Farzad pun menuntut Luna untuk mengungkap pelakunya.
Tetapi Luna tegas menolak karena ia tidak memiliki nama apapun. Give me some names. We didn't get any names. We didn't. Wait, please believe me. How's a mortar? Tanpa berkata lebih banyak, Farsad pun segera meninggalkan ruangan. Di tempat lain, Tom dan Muh telah tiba di lokasi rahasia yang mereka tuju. Berhubung masih gelap, Tom masih tertidur begitu lelap. Namun tanpa Tom sadari, Muh diam-diam menyelinap pergi dari sana untuk menemui seorang wanita. Ia adalah teman lamanya yang bernama Nahal Husaini. Menyadari kehadiran Muh, Nahal pun bertanya, "Kenapa kau kembali ke sini? Padahal Taliban masih mengejarnya hingga saat ini." Di situ Muh menjelaskan bahwa ia telah berjanji kepada istrinya untuk menemukan adiknya yang bernama Fatimah yang hilang di Afghanistan. Nahal mengaku tak tahu di mana Fatimah berada. Yang diketahuinya hanyalah bahwa semua guru wanita di wilayah itu entah bagaimana lenyap begitu saja. Di situ Nahal berjanji akan segera memberi kabar jika ia mendapatkan berita tentang Fatimah. Muh lalu mengajak Nahal untuk ikut bersamanya agar mereka bisa melarikan diri bersama dan saling menjaga. Namun Nahal menolak. Ia mengatakan bahwa tempat ini menyimpan terlalu banyak kenangan yang tak mungkin ia lupakan. Walaupun mereka semua di sini telah kehilangan kebebasan. Setelah pertemuan itu, Muh menyempatkan diri mengunjungi makam anaknya. Di lain sisi, sebuah siaran televisi mengungkap bahwa operasi rahasia CIA di Timur Tengah telah terbongkar, termasuk aksi sabotase reaktor nuklir tersembunyi Iran di dekat kota Qom. Informasi ini muncul setelah dokumen rahasia diserahkan Pentagon kepada intelijen. Berita itu juga melaporkan hilangnya seorang jurnalis wanita Inggris yang menurut spekulasi banyak pihak kini ditahan di penjara Iran dan menghadapi ancaman akan eksekusi publik. Media berita Iran telah merilis identitas dua agen CIA yang diduga bertanggung jawab atas kehancuran reaktor di Iran. Mengetahui hal itu, Roman segera menghubungi Tom dan memberitahu bahwa operasi mereka sudah terbongkar. Media tersebut juga sudah mempublikasikan foto mereka berdua serta nama samarannya, kata Roman, meski belum mencantumkan nama aslinya. Ia juga menambahkan bahwa ia telah berulang kali mencoba menghubungi Oliver, namun belum mendapat respon apapun. Tanpa sepengetahuan Tom dan Roman, ternyata Oliver telah tewas dalam penggerebekan yang dipimpin Farsad dan timnya. Begitu mendengar kabar itu, Roman segera menghubungi Tom dan menegaskan misi dibatalkan, dan ia bertanggung jawab untuk menyelamatkannya dari sana. Di tempat lain, Farsad telah tiba di Herat, Afghanistan. Seorang informannya segera menemui dan menyampaikan bahwa target mereka berada di kota ini. Farsad lalu menghubungi atasannya untuk melaporkan penemuannya. Sang atasan memerintahkan agar Farsad segera mengumpulkan tim karena mereka harus menangkap target dan membawanya ke hadapan pimpinan tertinggi sebelum matahari terbenam. Namun tanpa mereka sadari, percakapan itu telah disadap oleh intelijen Pakistan. Agen Kahil pun langsung diperintahkan untuk segera berangkat ke Herat, Afghanistan. Atasannya menegaskan bahwa Kahil hanya perlu menangkap Tom terlebih dahulu sebelum pihak Iran mendahuluinya. Kemudian dalam pembicaraan itu, atasannya menambahkan, "Kita akan menjualnya di pasar gelap." Sementara itu di markas CIA di Virginia dalam panggilan video, Mark memperkenalkan Roman kepada Chris Hoyt. Ia adalah kepala grup operasi khusus CIA. Di situ Roman menegaskan bahwa tim khusus harus segera mengevakuasi Tom dari Herat sebab jika Tom sampai tertangkap, ia tak ubahnya akan dijual kepada penawar tertinggi di pasar gelap. Mendengar itu, Mark mengakui bahwa situasinya sudah mendesak dan mereka mungkin memang tak punya pilihan lain selain mengikhlaskan Tom. Mendengar penjelasan itu, Roman langsung menaikkan nada suaranya dan menegaskan kita pasti punya pilihan. Ia menambahkan bahwa saat ini pasukan SIS Inggris sudah berada di Herat untuk mengejar orang kedua Al-Qaeda. Dan di situ, Chris nampaknya setuju akan perkataan Roman, di mana pasukan SIS akan diberangkatkan dalam 30 jam ke depan. Tak lama setelahnya, Roman kemudian akan menghubungi atasan Tom di MI6, karena ia yakin mereka akan sangat gembira mengetahui agen mereka masih hidup dan segera kembali. Titik ekstraksi telah dijadwalkan di bekas pangkalan CIA di Kandahar dengan kode panggilan pesawat C-130. Sementara itu di sisi lain,
Farsad tengah mengumpulkan timnya untuk melaksanakan penangkapan. Ia menegaskan agar seluruh anggota menghindari korban sipil dengan cara apapun demi menjaga keberhasilan operasi. Pada saat yang bersamaan, Muh yang sedang bersama Tom diberitahu bahwa penyamaran Tom telah terbongkar. Tanpa ragu, Tom langsung membakar semua dokumen penting, karena dalam 15 menit lagi mereka harus berangkat menuju Kandahar. Di lain tempat, Cahill menerima foto Tom. Tak lama kemudian, ia menghubungi pejuang Taliban bernama Rasul, memintanya mengirimkan tim rahasia ke Kandahar untuk memburu Tom. Rasul menjawab bahwa Iran sudah memberlakukan biaya lintas perbatasan. Namun bagi Cahill itu bukan masalah, dan saat itu juga Cahill langsung menawarkan untuk melipat gandakan bayarannya jika Rasul bersedia membantu misinya. Di sisi lain, di markas CIA, citra satelit memperlihatkan Tom dan Muh keluar dari rumah rahasia. Mereka melaju dengan sebuah mobil putih, namun Farsad sudah lebih dulu mengintai dan membuntuti mereka. Setibanya di sebuah pasar, Tom memutuskan untuk mengganti kendaraan agar tidak mencolok. Setelah meninjau beberapa mobil di parkiran, ia akhirnya memilih sebuah truk pick-up untuk dicuri. Namun sayangnya meski Tom sudah mengganti mobilnya, Farsad dan timnya segera mengetahuinya dan terus membuntuti. Pada saat yang sama, anak buah Rasul juga sudah berada di lokasi untuk memburu Tom. Setelah terus-menerus mengemudi, Tom akhirnya terjebak macet, sehingga Farsad dan timnya memutuskan untuk turun dan berjalan kaki demi menemukan target. Begitu pula Cahill yang tampak sudah tiba di sana untuk mencari Tom. Tom yang kini berhasil melarikan diri hingga sampai ke gurun, tiba-tiba terhenti karena ban mobilnya kempes akibat tertembus peluru. Ia segera menyuruh Muh mengganti ban, sementara dirinya waspada mengawasi sekeliling. Tak lama kemudian seorang anak kecil muncul dari balik semak-semak, meninggalkan detonator bom lalu menghilang begitu saja. Tom lalu mengambil detonator itu dan segera meledakkan bom yang sudah dipasang di jalan. Muh yang tercengang bertanya, apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa begitu banyak orang berusaha menangkap kita? Tom lalu menjawab, semua ini karena aku menghancurkan reaktor nuklir Iran. Mendengar itu, Muh terkejut dan mengatakan, ternyata memang kau pelakunya. Tapi kenapa CIA tidak langsung menjemput kita? Tom meyakinkan Muh, jangan harap ada yang datang menjemput. Kita harus menuju Kandahar, di sana titik ekstraksi dan barulah CIA akan menjemput kita. Muh lalu bertanya lagi, menurutmu apakah kita bisa selamat sampai Kandahar? Tom hanya menjawab, tidak jika tanpa bantuan. Setelah itu Tom segera mengirim pesan kepada Roman, memberitahu bahwa ia akan menemui seorang teman lama di Delaram, Afghanistan. Tanpa membuang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Delaram. Roman yang khawatir akan keselamatan Tom memutuskan untuk terbang ke Afghanistan demi membantu sahabatnya itu. Ia kemudian menghubungi rekannya Ismail Rabbani agar ia bisa ikut membantunya. Sementara itu, Tom menempuh perjalanan panjang sekitar 20 mil menuju Delaram, terus melaju hingga larut malam. Untuk menghindari pantulan cahaya, ia sengaja mematikan lampu mobilnya dan mengandalkan night vision agar tetap bisa melihat jalan.
Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar mesin helikopter, di mana akhirnya Tom dan Muh berhasil diketahui oleh Farsad dan timnya. Di saat yang bersamaan, Roman tiba di Afghanistan dan dijemput oleh Ismail yang kemudian terungkap kalau Ismail adalah anggota dari militan ISIS. Kembali ke Tom dan Muh, keduanya memutuskan untuk beristirahat di lokasi itu dan melanjutkan perjalanan pada pagi hari berikutnya. Pada kesempatan tersebut, Tom mengeluarkan sebuah gelang dan menjelaskan kepada Muh bahwa gelang itu milik sahabatnya yang bernama Sidik, seorang penerjemah yang selama 6 kali bertugas selalu mendampinginya di Afghanistan. Tom pun mengatakan kepada Muh, jika selama bertugas di sini, aku sangat mengandalkan para penerjemah, bukan hanya untuk bahasa, tapi juga untuk memahami budaya setempat. Kalian telah mempertaruhkan nyawa demi membantu kami. Disitulah Tom berjanji akan membawa Sidik keluar dari Afghanistan dengan selamat. Apakah itu ke London, Amerika, atau ke tempat manapun yang Sidik inginkan. Namun harapan itu hancur ketika sekelompok militan ISIS lewat di Mosul menangkap Sidik lalu mengakhiri nyawanya dengan cara menggantungnya. Lanjut, Tom mengatakan kalau ia juga merasa bahagia mengetahui kalau Muh telah berhasil keluar dari Afghanistan bersama keluarganya. Namun ada hal lain yang membuat Muh sedih dan merasa gagal, yaitu ketika putra sulung yang bernama Hamid harus tewas di tempat itu. Hamid is gone. Di saat yang sama Muh bertanya kepada Tom apakah dirinya sudah menikah. Tom pun menjawab kalau saat ini dia sudah menikah dan telah mempunyai seorang putri. Mendengar penjelasan Tom, Muh pun menyarankan agar Tom segera pulang saja karena ia tidak ingin Tom merasakan apa yang ia rasakan akan kehilangan seorang anak, di mana yang tersisa hanya fotonya saja. Apapun yang terjadi, Tom harus pulang dan memeluk putrinya sebelum ia melupakan seperti apa rasanya memeluk anak yang kita sayangi. Keesokan paginya, beberapa mobil berderet mendekati Tom dan Muh untuk menjemput mereka. Saat melihat bendera di pintu mobil, Muh berkata itu adalah lambang Panglima Perang Tajik. Tom pun menenangkan Muh, menjelaskan bahwa mereka bukan ancaman, melainkan pasukan Ismail Rabbani, Panglima Perang Afghanistan. Tak lama kemudian keduanya diantar ke kamp militer Tajik untuk bertemu Ismail Rabbani. Sesampainya di kamp militer Tajik, Tom memperkenalkan Muh kepada Ismail. Meski Muh tampak menahan diri dan kesal. This is Muhammad. Ismail menyambut mereka dan menanyakan apa yang bisa ia bantu. Tanpa basa-basi, Tom menjelaskan urgensi untuk segera menuju Kandahar. Dengan santai, Ismail menjawab bahwa ia memiliki banyak armada kendaraan yang siap mengantar mereka ke sana, dan Tom langsung menyetujuinya. Sesaat kemudian, Ismail segera menyajikan berbagai hidangan untuk mereka. Namun Muh yang sejak awal sudah curiga langsung menuduh Ismail sebagai pengkhianat. Anak buah Ismail yang mendengar tuduhan itu spontan mengacungkan senjata, membuat suasana mendadak tegang. Tom terkejut dan ia bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Di situ Muh menjelaskan kepada Tom kalau Ismail telah menghabisi banyak nyawa anak-anak dan wanita demi menguntungkan bisnisnya, di mana salah satu korbannya adalah putra sulungnya yang tewas di tangannya.
Setelah mendengar hal itu, Ismail berkata kalau dia ingin meminta maaf kepada Muh. Kemudian Ismail langsung berdiri dan memberi Muh sebuah senjata api. Lalu tidak lama setelah itu Ismail bertanya apa yang Muh inginkan. Apakah dirinya ingin balas dendam? Untuk itu, ia pun menawarkan Muh agar mengambil senjata api tersebut dan balaskan dendam putranya. Jika memang nyawanya harus dibalas dengan nyawa. Tanpa basa-basi, Muh langsung mengambil senjata itu, namun bukan untuk menembak Ismail. Muh berpendapat bahwa selama kita terus saling berkonflik, negara kita tak akan pernah bersatu. Bahkan Tuhan mungkin tak akan mengampuni dosa-dosa kita. Namun ia kemudian mengatakan bahwa ia sudah memaafkan Ismail. Lalu Muh pergi meninggalkannya. Melihat Muh berlalu begitu saja, Tom segera mengejarnya. Muh menoleh dan berkata bahwa meski Tom memanggil Ismail sebagai saudaranya, Ismail lah yang telah membunuh putranya. Belum lagi ribuan nyawa lain yang melayang di tangannya. Ia menegaskan pula bahwa Tom dan orang-orangnya seolah memberikan kekuasaan kepada Ismail tanpa sedikit pun memperdulikan nasib rakyatnya. He killed my son. Tepat di tengah perbincangan yang tegang itu, seorang anak buah Ismail tiba-tiba menyerahkan sebuah kendaraan kepada mereka. Tom menegaskan bahwa ia bisa saja menolak bantuan Ismail jika Muh mengizinkan dan bahwa ia akan senantiasa berada di sisi Muh. Muh pun mengatakan kalau saat ini ia hanya ingin segera pulang, bertemu kembali dengan keluarganya. Namun setelah Tom dan Muh pergi, Ismail segera menghubungi intelijen Pakistan. Ia melaporkan bahwa Tom sedang menuju Kandahar dengan kendaraan yang baru saja ia berikan. Atas informasi itu, atasan Kahil pun langsung menugaskannya untuk mengejar dan menghentikan Tom sebelum tiba di tujuan. Kahil lalu menghubungi Rasul memintanya mencegat dan menangkap Tom yang menuju Kandahar. Setelah itu, ia menelpon rekannya untuk menjemputnya karena ia sendiri sudah begitu kelelahan mengendarai motor. All the wars are meant to be won. Dalam perjalanan menuju Kandahar, Tom dan Muh tiba-tiba dihadang oleh Rasul beserta anak buahnya. Saat mereka terkepung, Tom menyadari kalau Ismail ternyata telah menjebak mereka dan semestinya Muh menembaknya saja ketika ia menerima pistol dari Ismail. Tak menunggu lama, Rasul dan anak buahnya menyeret Tom dan Muh ke dalam camp, menahan dan menyiksa keduanya. Namun mendadak seorang bawahannya melaporkan bahwa pasukan ISIS tengah menyerang dari luar. Dalam kepanikan, Rasul segera menghubungi Kahil untuk meminta bantuan. Begitu mendengar kabar itu, Kahil langsung bergegas menuju ke markas Rasul. Setelah Roman menyelamatkan Tom, ia segera bergegas mencari Muh. Begitu berhasil menemukannya, keduanya langsung berangkat meninggalkan lokasi tersebut. Pretty good, huh? I'm sorry, Mo. Sementara itu, Kahil yang baru tiba di dekat markas Rasul segera menghubungi seluruh satuan merah beserta pasukan khusus Badri 313 Taliban untuk mengepung Tom di jalan. Sementara itu, di markas CIA, citra satelit kembali memantau pergerakan Tom. Terlihat Tom yang terus memacu kendaraannya menuju titik ekstraksi. Namun tak lama kemudian, Kahil juga sudah berada tepat di belakangnya dan terus mengejarnya.
Setelah baku tembak terjadi, Roman juga terkena sebuah tembakan peluru dan mengenai tepat perutnya. Namun tanpa ragu ia meloncat keluar mobil untuk menghadang Cahill. Di sisi lain, Tom yang sadar tak punya waktu lagi memutuskan untuk terus melaju. Sementara Cahill juga mengejarnya dengan motor. Tom yang tidak tinggal diam dengan respon cepat juga menembaki Cahill hingga membuat Cahill berhasil menjauh dari mobilnya. Namun Cahill yang tak kehabisan akal langsung memerintahkan timnya untuk menghujani Tom dengan mortir dari jarak jauh. Saat ledakan itu membuat mobil Tom terguling, Cahill segera mendatangi lokasi hingga terjadilah aksi baku tembak antara Cahill dan juga Tom, yang ternyata Tom berhasil selamat dari ledakan tadi. Tom yang terluka itu segera menghampiri Muh dan menyadari kalau pasukan musuh kian banyak mendekat. Dengan suara parau ia berkata ingin memohon maaf karena telah mengecewakannya. Muh hanya tersenyum lalu menjawab bahwa semua ini termasuk pertemuan mereka adalah bagian dari rencana Tuhan. Di markas CIA, Chris menatap layar dan melihat kalau gelombang pasukan musuh mulai mendekat ke posisi Tom. Tanpa ragu, ia memerintahkan seseorang di sana untuk memulai membombardir guna menahan serangan musuh. Mark yang kebetulan berada di sana berkata, "Apa yang akan kau lakukan? Kita tidak punya kewenangan untuk itu." Chris hanya menjawab singkat, "Persetan dengan otoritas, pecat saja aku nanti." Chris merasa tidak sanggup lagi menyaksikan timnya harus tewas satu persatu. Untuk itu Chris memerintahkan agar segera mengirim pesan ke pilot dan driver pesawat untuk segera melakukan perlawanan. Sementara itu terlihat Tom dan Muh sepertinya sudah pasrah dengan semuanya, karena gelombang pasukan musuh terlalu banyak yang datang mengepung dan akan menghabisinya. Muh yang larut dalam situasi mengatakan kepada Tom kalau ini adalah sebuah kehormatan bisa bersamanya hingga detik ini. Namun tanpa diduga, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat yang menghancurkan pasukan musuh. Hingga pada akhirnya Tom serta Muh berhasil selamat sampai ke titik ekstraksi penjemputan. Yes, you will. I'll never see my homeland again. Di tempat lain sekitar 1 km dari perbatasan Iran-Pakistan, Luna akhirnya dibebaskan oleh Badan Keamanan Iran. Sementara itu terlihat Muh telah kembali ke rumahnya dan bertemu dengan istri serta anaknya. Dan begitupun dengan Tom yang saat ini terlihat baru saja tiba di bandara, di mana ia disambut dan dijemput bahagia oleh putri kesayangannya. Hingga akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya and bye-bye.